Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Oke, coba kita lihat ya isu yang ingin saya bahas ini ya, yaitu isu mengenai pakar hukum ya dari Universitas Islam Indonesia yang mengatakan bahwa soal yang terkait dengan konsorsium 303 dan juga terkait dengan KM50 itu tetap bisa diperkarakan ya, tetap bisa diperkarakan. Coba kita bacakan ini ya. Pakar hukum pidana UII Ferdi Sambo tetap dapat diperkarakan dalam kasus konsorsium 303 dan KM50 ya, Keuangan News. Oke, coba kita bacakan apa yang dia sampaikan, karena ini juga menariknya adalah sampai saat ini kita masih gelap sebenarnya apa sih motivasi dari Sambo membunuh Brigadir J atau Joshua itu. Nah, ini belum ketahuan sampai sekarang. Kenapa belum ketahuan? Ya, kita tidak paham. Ya, kemarin dikatakan pelecehan karena pelecehan di Magelang ya. Tetapi sekali lagi ternyata pelecehan itu tidak firm juga. Ya. Yang tidak dibantah adalah melakukan pembunuhan terhadap Joshua. Tapi motifnya dengan mengatakan karena Joshua melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati di Magelang. Tapi faktanya sobat era sekalian, ternyata tidak ada yang namanya pelecehan. Tidak meyakinkan hakim bahwa ada pelecehan tersebut. Lalu kalau seandainya tidak ada pelecehan, apa motifnya? Kok tiba-tiba dibunuh? Ya ada motif lain, misalnya perselingkuhan. Kalau perselingkuhan, kenapa kemudian terlihat PC dan Sambo bekerja sama justru? Ini kan menarik. Tentu barangkali ada motif lain yang selama ini juga berhembus tetapi tidak ditindaklanjuti oleh penyidik. Apa itu? Salah satunya adalah illegal activities. Nah, salah satu illegal activities itu adalah konsorsium 303. Lainnya ya ada beberapa yang juga melibatkan Sambo dan Satgas Merah Putihnya, misalnya yang terkait dengan KM50 yang juga santer sebenarnya. Tapi lagi-lagi penyidik tidak tertarik untuk menindaklanjuti walaupun itu ceto welo-welo merupakan tindak pidana. Itu soalnya ya. Coba kita bacakan pendapat dari pakar hukum pidana Profesor Muzakir ini yang sering juga menjadi ahli dalam persidangan ya, yang membela Habib Rizik dan pejuang-pejuang lainnya. Coba kita lihat. Kanyus.id, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat telah sampai pada putusan hakim. Terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan ex Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri dijatuhi vonis hukuman mati oleh majelis hakim. Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia UII, Profesor Muzakir mengatakan vonis mati tidak menutup kemungkinan FS tetap bisa diadili atas tindak pidana lain. Misal kasus konsorsium 303 atau kilometer 50 yang banyak dikaitkan ke FS. Terlebih salah satu jika diadili merupakan tindak pidana yang terbilang mirip dengan kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua, yang mana ada kasus bahkan direkayasa seolah tembak-menembak dan ada yang melakukan pembelaan diri. Apakah bisa diadili? Bisa, itu jawaban saya. Secara hukum kasus-kasus apapun yang terkait tindak pidana tetap bisa diadili, kata Muzakir. Nantinya ia menerangkan kalau ada proses peradilan ke FS tetap sama, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah dan valid. Kemudian tindak pidana itu tetap bisa pula dibuktikan kalau dakwaan jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertanyaannya, apakah ancaman sanksi pidana akan sama dengan yang sekarang dijatuhkan, yaitu vonis mati? Muzakir menekankan jika hukuman atas tindak pidana lain pidana 15 tahun ke bawah maka masuk ke putusan yang sebelumnya.
dianggap sudah masuk dalam putusan mati, itu namanya teori absorpsi, teori penyerapan. Diserap kepada ancaman penjatuhan pidana yang terberat, ujar Muzakir ya. Jadi nanti kalau seandainya dipidana dalam kasus let's say KM 50 ya, Verdi Sambo tetap saja dicari hukuman yang paling beratnya, dan mati adalah hukuman yang paling berat sudah ya. Tapi jangan lupa ini belum inkrah, masih ada upaya banding yang diajukan oleh Verdi Sambo dan kawan-kawan ya. Ia menjelaskan jika tindak pidana lain itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, FS akan dihukum mengikuti hukuman yang sudah dijatuhkan dari hakim sebelumnya. Jadi hukuman yang dijatuhkan sudah termasuk tindak pidana baru. Pun lanjut Muzakir, seandainya dalam sidang atas tindak pidana yang lain nantinya FS oleh majelis hakim kembali dijatuhi hukuman mati, ia menambahkan putusan itu sesungguhnya sama-sama pidana mati yang sudah memberatkan. Sehingga itu terkait dua tindak pidana yang sekarang diputus, dan kalau masih ada yang akan datang diputus, teorinya apa? Teori penyerapan, kata Muzakir. Jadi kalau sama-sama diputus tindak pidana hukuman mati ya, berarti sama-sama kuat. Jadi kalau mau dilakukan upaya banding atau kasasi ya, dua-duanya dibanding, dua-duanya dikasasi. Nah, tapi kalau seandainya hukumannya lebih ringan, maka diabsorb ya, menjadi hukuman yang berat. Jadi dijatuhkan hukuman yang berat, tetapi dianggap satu hukuman saja, bukan dua yang harus dijalankan ya. Itu yang harus kita pahami ya. Oke, sobat era sekalian, itu tadi dari Muzakir ya. Pertanyaannya adalah, misalnya apa yang terkait dalam konsorsium 303? Sudah banyak, karena sudah diberitahukan ya. Ada yang kemarin melarikan diri, kemudian pulang ditangkap. Kemudian apa yang disampaikan oleh Alvin Lim misalnya, yang akhirnya ditangkap juga karena kasus lain, tetapi sepertinya ada sesuatu juga. Kemudian banyak, kalau seandainya 303 itu mau dibongkar kembali, termasuk skema-skema yang sempat beredar. Ya. Lalu dikaitkan dengan apa? Illegal activities ya, dikaitkan dengan uang-uang ya. Bagaimana seorang ajudan misalnya bisa memegang uang sampai 600 juta misalnya. Atau kita kaitkan dengan isu yang mengatakan uangnya sampai 100 triliun misalnya. Juga kekayaan pribadi Sambo yang terlihat kasat mata, misalnya mobil Lexus sampai 3, rumah sampai 3 minimal ya, di tempat yang premium pula dan lain sebagainya, yang tentu tidak bisa kita jelaskan dari mana sumbernya karena yang bersangkutan tidak pernah melaporkan harta kekayaannya. Nah, kalau dalam KM 50 apa yang harus dilakukan? Yang jelas sobat era sekalian, ada 2 titik krusial dalam KM 50 yang bisa dikenakan kepada Sambo. Satu, dia adalah ketua Satgasus Merah Putih, dan coba dilihat keterlibatan kemungkinan mereka-mereka yang mengamankan CCTV. Itu juga anak buah Sambo ya, yang kemudian terlibat juga di dalam kasus Brigadir J ini. Itu satu. Yang kedua adalah Sambo Kadif Propam, sebagai kepala divisi Propam, Sambo melakukan pemeriksaan ya terhadap proses penanganan KM 50 ini dan mengatakan tidak ada kejanggalan sama sekali. Padahal kalau kita lihat kasat mata, kejanggalan itu terlihat jelas, ceto welo-welo. Itu soalnya, artinya dia seperti melakukan melegitimasi atau melegitimasi sebuah informasi yang banyak orang meragukannya. Kemudian berikutnya lagi adalah dia seperti juga ikut menutupi tindak pidana atau kejadian yang sesungguhnya. Ini yang bisa menjadi titik poinnya. Tapi sekali lagi tentu ya, kita tidak juga melihat ini dari kacamata pinbo ya, pintar-pintar bodoh. Kita paham bahwa kasus ini menjadi tidak mudah karena ada banyak yang namanya COI, conflict of interest, ya, benturan kepentingan. Ketika benturan kepentingan itu justru terkena pada institusinya, ya maka harus ada orang yang mampu berada di luar atau institusi berada di luar
konflik kepentingan tersebut kalau kita semata-mata ingin melakukan penegakan hukum. Tapi kalau kita cuma mau main politik, yang ini diproses, ini tidak, ya, yang ini dihukum berat, ini tidak, maka tidak akan pernah kita mencapai apa yang kita inginkan sebagai the rule of law, ya, atau negara hukum tersebut. Itu saja sahabat dan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.